teman-teman semua. Eh, Selamat siang sekali lagi. Em, baru hadir Siap. juga. Kita hari ini akan membicarakan produk ya, membicarakan produk. Tapi sebelumnya gimana kabar hari ini teman-teman semua? Ya semoga semuanya hari ini sehat semua dan semua segala sesuatunya juga lancar, diberi kelancaran. Oke, hari ini kita akan berbicara akan Bu Leni ya akan memberikan pengetahuan tentang produk yaitu atomi chewable kalsium dan atomi triaktif kalsium. Kita akan mendengarkan uh, kelebihannya masing-masing, perbedaan yang signifikan apa atau istilahnya masing-masing mesti memiliki keunggulan. Masing-masing juga memiliki komposisi-komposisi yang kita tahu bahwa atomi selalu memberikan produk yang memiliki manfaat melebihi dari ekspektasi kita gitu. Jadi mari kita mulai aja langsung tidak menunggu waktu lebih lama. Silakan Bu Leni, kita bisa mulai. Oke, makasih semuanya. Ya, perkenalkan ya, saya Leni Mulyadi. Siapa tahu ada yang belum kenal gitu, kenalan dulu jadinya. Saya mau membicarakan produk tentang atomi chewable kalsium sama triaktif kalsium, tapi sebetulnya mungkin lebih ke sharing aja ya. Jadi sharing pengalaman kenapa gitu pakai atomi ini. Saya share slide dulu ya. Oke. Nah, ini ya atomi ada dua macam. Yang satu chewable kalsium sama triaktif kalsium. Sebetulnya suka banyak yang nanya, customer tuh ke saya suka nanya apa sih bedanya kalsium triaktif sama chewable. Um, Kalau yang biasa saya jelasin sama customer-customer saya, kalau yang chewable ini dia cuma dari satu macam kalsiumnya aja gitu ya, satu jenis kalsiumnya. Jadi dari WA dia ada tiga jenis yang aktif. Sebetulnya tubuh tuh sebetulnya perlu kalsium nggak sih? Kalau kita dari kecil, biasanya kalau kecil itu kan dibilang minum susu yang banyak karena susu itu sumber kalsium yang paling utama. Jadi banyak yang berpikir minum susu aja udah cukup kalsiumnya. Mungkin saya sedikit sharing ya, mertua saya dulu dia senang banget minum susu, benar-benar suka susu gitu. Jadi kalau misalnya saya datang mengunjungi rumahnya, susu 1 liter itu bisa cukup buat dia tuh hanya untuk 2 hari. Jadi biasanya kita bawain 1 karton buat dia. Nah, ternyata ya walaupun kesukaan dia minum susu dari dulu suami saya juga udah bilang gitu, mertua tuh suka banget sama susu. Itu tidak mencegah osteoporosis. Dan lagi itu sempat jatuh dari ranjang, pas dicek ke dokter di ronsen, itu osteoporosisnya malah parah banget, benar-benar parah gitu sampai tulang panggulnya itu sebenarnya jatuhnya cuma jatuh dari ranjang gitu, nggak terlalu jauh, tapi tulang panggulnya retak, cenderung remuk, jadi harus ganti satu tulang panggul. Itu kejadian yang pertama. Terus udahnya dikasih suplemen kalsium oleh dokter karena emang udah osteoporosis parah. Padahal beliau sangat menyukai susu gitu. Terus saya sempat nanya sama dokter, kok bisa gitu? Dia yang suka susu malah osteoporosis gitu kan? Apalagi kakak ipar juga suka ngasih susu yang itu loh, susu yang katanya bisa meningkatkan kalsium lah gitu. Ternyata kalau kita kebanyakan susu itu malah nyedot kalsium. Kalau kalsium itu, nah ini yang saya baru tahu. Nah, kalsium itu kan diperlukan tubuh untuk membangun kesehatan tulang, gigi. Tapi kalsium itu termasuk dalam mineral yang tidak bisa diserap sepenuhnya ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya cuma sekedar minum susu yang kalsium aja, tapi tidak ada yang membantu untuk menyerap kalsium ke dalam tubuh, itu sebenarnya sama aja dengan membuang gitu, dibuang. Nah, itu kasusnya yang terjadi pada mertua saya dulu gitu. Jadi mamah mertua dulu seperti itu. Dia banyak asupan kalsiumnya banyak, tapi nggak bisa diserap tubuh. Yang ada saat tubuh butuh kalsium, dia narik dari tulangnya. Makanya tulangnya parah banget gitu osteoporosisnya. Jadi saya seneng banget gitu pas ngelihat, oh kalau yang kalsium atomi, bagusnya dia, nah ini yang chewable gitu ya, dia bukan cuma sekedar kalsium saja, tapi sudah mengandung vitamin D, magnesium, dan vitamin K.
Nah, kalsium dan magnesium ini merupakan salah satu gabungan yang harus ada gitu, karena kalsium diminum secara terpisah ternyata tidak bisa diserap secara tubuh secara optimal gitu. Diperlukan magnesium dan perbandingannya itu yang bagus 2:1. Dan ini ya kerennya Atomy ya, selalu dia sudah research gitu, sudah ada. Jadi kalsium chewable kalsium Atomy ini kalsium dan magnesiumnya perbandingannya 2:1. Dan juga ada vitamin D. Nah, untuk triaktif kalsium yang seperti saya tadi bilang, perbedaannya kalau triaktif kalsium, nah ini kalsiumnya itu bukan hanya dari whey kalsium. Kalau whey kalsium itu kan dari kalsium susu ya, yang murni. Tapi dia juga ada kalsium dari seaweed dan kalsium sitrat. Jadi dia punya 3 macam kalsiumnya. Nah, selain 3 macam kalsium ini, ada juga ditambahin bisa dibilang kayak mineral tambahan supaya absorpsi ya penyerapan kalsiumnya itu bisa maksimal. Yang seperti saya tadi bilang, kalsium itu dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak mudah diserap oleh tubuh. Jadi dia butuh tambahan gitu. Magnesium, vitamin D, terus ada vitamin K, dan di sini juga ada kuper dan mangan. Nah, terus ada tambahan lagi untuk yang triaktif kalsium ini, dia ditambahkan dengan Siberian ginseng. Ada safflower seed, ada sedimen, terus ada fermented beef, dan juga ada caga mushroom. Ya pokoknya Atomy kan selalu memberikan yang terbaik. Kebayangkan, jadi kita kalau misalnya kesannya hanya suplemen kalsium, padahal ini bukan hanya kalsium, tapi betul-betul dipikirkan bagaimana kalsium ini betul-betul bisa terserap oleh tubuh secara sempurna. Dan sama seperti yang tadi chewable, yang ideal ini untuk isi penyerapannya itu magnesium dengan kalsium itu 2:1. Di triaktif juga sudah dibikin komposisi seperti itu. Nah, ini ya komposisi tambahannya, kita lihat satu persatu. Yang kegunaan kalsium secara umum, itu biasanya membantu pembentukan tulang, gigi. Jadi untuk anak-anak itu bagus banget gitu ya. Apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau misalnya pengen punya anak tinggi, badannya tinggi, jangan lupa dikasih kalsium ya, gitu, untuk supaya pembentukan giginya juga bagus, juga tulang ya. Terus menjaga fungsi syaraf. Terus juga dibutuhkan untuk membantu pembekuan darah. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang kalau misalnya terluka, darahnya agak sulit membeku. Nah, itu juga berarti dia kurang kalsium biasanya. Nah, ini kalsium yang digunakan di triaktif, seaweed kalsium. Diambilnya dia dari ganggang. Ya, kenapa diambilnya dari kalsium dari ini ya, biasa Atomy itu mencari barang yang herbal, yang jauh dari polusi. Kalau misalnya ganggang laut itu memang biasanya kita tahu ya suka disebut sebagai superfood. Jadi dia banyak banget. Nah, jadi diambilnya kalsium dari seaweed ini. Nah, kalsium sitrat. Kalsium sitrat juga digunakan karena itu penyerapannya itu gampang. Kalsium sitrat itu biasanya suka ada di buah ya, buah lemon gitu kan. Itu juga penyerapannya tuh gampang. Tapi biasanya kalau orang makan ini kan ada asamnya tuh bisa merusak lambung. Tapi seperti kita ketahui kalau Atomy punya itu sudah di riset yang biasa kalau Harry bilang udah pasti apa ya, produknya itu udah diteliti sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan. Jadi kita cuma tinggal pakai. Nah, selain kalsium sitrat juga, ini ada whey kalsiumnya. Ya. Bisa dibaca. Pokoknya gini ya, kalau yang Atomy itu disebut kalsiumnya tuh aktif karena kalau kalsium yang lain kalau kita minum itu yang diserap oleh tubuh tuh hanya sekitar, kalau yang saya baca dari yang sering saya lihat gitu ya, paling cuma sekitar 50% juga nggak nyampe gitu. Kalau misalnya kita lihat kalsium suplemen yang lain gitu, karena dia bukan kalsium aktif kan, nggak ada magnesiumnya. Nah, kalau yang punya Atomy itu kalsium aktif, kesannya suka banyak yang bilang, kok kecil ya, yang Atomy itu kayak miunya gitu kecil, ininya kecil gitu. Nah, tapi dengan dosis segitu betul-betul dosis yang dibutuhkan oleh tubuh dan bisa diserap dengan sempurna. Kalau yang saya lihat
kalau saya baca dari kalsium atomi ini. Nah, ini magnesium juga. Magnesium itu yang untuk membantu syaraf untuk otak ya, juga untuk apa sih, bukan otak ya, jadi kayak pergerakan otot ya. Jadi kalau orang yang sering kesemutan, nah sering kesemutan itu biasanya agak bisa dibilang ya kurang kalsium dan magnesium. Nah, terus vitamin D. Vitamin D ini juga kita tahu ya, orang suka bilang kayak sekarang lagi kondisi COVID nih, banyak kan orang mencari vitamin D. Ya, banyak banget karena vitamin D itu fungsinya banyak. Sampai ada yang bilang konsumsi vitamin D itu ada berbagai versi, kalau yang saya baca sampai pusing sendiri. Ada yang bilang 1.000, kalau itu ada yang 2.000, ada yang 5.000, bahkan sampai ada yang punya vitamin D 10.000. Itu sebetulnya tergantung kebutuhan dari tubuh kita. Kalau yang sampai udah di atas 5.000 itu sebetulnya kalau bisa jangan langsung kita konsumsi gitu, tapi kita sebaiknya tes darah dulu. Kita lihat dulu kondisi dalam tubuh kita vitamin D-nya berapa. Jadi jangan sampai kelebihan juga, karena kalau kelebihan dari vitamin D itu juga sebetulnya nggak bagus, karena segala sesuatu yang kelebihan pasti nggak bagus ya. Nah, kalau banyak yang suka tanya kan ke saya juga, ada nggak sih di atomi ada vitamin D? Nggak. Saya bilang nggak ada, tapi ada di kalsium. Vitamin D atomi itu selalu ada di triaktif kalsium dan di kalsium yang chewable. Terus kalau dilihat kok kecil banget gitu, mu-nya kecil banget gitu, kayak orang lain kan sampai 1.000, 4.000, 5.000. Saya butuh yang 5.000. Nah, tapi kalau mau dilihat, yang atomi ini walaupun kecil, dia bisa meningkatkan kadar vitamin D kita secara efektif, karena vitamin D yang atomi ini bisa diserap dengan sempurna. Dia sudah dikomposisikan dengan kalsium dan magnesium dan juga vitamin K. Jadi walaupun sedikit, penyerapannya sudah oke. Nah, ini dibikin satu komposisi nih, kalsium, magnesium, dan vitamin D. Jadi walaupun sedikit, tapi yang diserap oleh tubuhnya itu bagus banget. Jadi kita percuma gitu minum vitamin D yang mu-nya banyak-banyak, tapi kalau nggak bisa diserap sama tubuh, itu akan terbuang dengan percuma. Nah, ini sebetulnya kebutuhan vitamin D. Jadi saya sampai mencari kebutuhan vitamin D, biasanya itu sebetulnya emang kecil. Rata-rata itu cuma sekitar 400 mu. Kalau yang udah 65 tahun ke atas itu 600 mu. Tapi untuk special case yang udah benar-benar udah butuh banget, nah ini paling besar upper limit intake-nya itu 4.000 mu. Gitu. Nah, ini juga vitamin K. Vitamin K juga biasanya kita dapetin di makanan yang lain, brokoli gitu kan, green tea, ada grains. Nah, kebayangkan kita enak banget ya dari segala macam source food ini. Kita kan belum tentu setiap hari makan seperti ini. Kalau misalnya dengan mengkonsumsi vitamin kalsium atomi, itu vitamin K-nya ini sudah terpenuhi, sudah ada. Dan Cooper juga ini bisa membantu untuk menyerap dari iron. Nah, biasanya Cooper ini ada di mushroom, banana, tomato, sama grapes gitu kan. Tapi ya itu seperti yang saya bilang, kita dengan ini kan jarang kita konsumsi ini semua. Jadi cukup ada di vitamin kalsium atomi. Terus ada juga mangan. Mangan juga kita biasanya bisa temui di seafood, dari kacang-kacangan, terus ada juga di green tea. Nah, mangan ini diperlukan sama tubuh untuk membentuk tulang. Nah, ini perbedaan yang paling signifikan dari chewable kalsium sama triaktif atomi. Dari bentuknya ya. Untuk isinya, yang chewable itu 1.800 mg, ada 120 tablet. Sedangkan yang triaktif itu 800 mg, isinya 180 tablet. Saran penggunaannya, yang chewable 2 kali 1 tablet punya, yang triaktif 3 kali 1 tablet. Nah, ini komposisinya bisa kita lihat, kalsiumnya, kandungan kalsiumnya 210 mg, ini persen daily take ya, jadi persen harian yang biasa kita ambil, dan ini jadi dibilang konsumsi per tablet ya, komposisi per tablet yang saya ambil dari web Atomi ya ini. Nah, untuk yang triaktif kalsium, 1 tabletnya itu mengandung 400 mg.
kalsium. Magnesiumnya seperti tadi kan perbandingannya 2:1, magnesium ini 100 mg, yang di triaktif itu lebih besar 225. Nah, vitamin D-nya di triaktif juga di chewable ada 5 mikrogram, di triaktif itu 15 mikrogram. Vitamin K-nya juga ada. Nah, untuk yang chewable kalsium itu dia tidak ada tambahan kuper dan mangan, tapi natrium adanya. Sedangkan kalau yang triaktif ada kuper, ada juga mangan. Nah, jenis kalsiumnya yang chewable yang seperti saya tadi bilang itu cuma dari whey kalsium aja, jadi dari kalsium susu. Sedangkan kalau yang triaktif dia ada 3 bahan kalsiumnya, dari seaweed kalsium, kalsium sitrat, dan whey kalsium. Kalau ditanya biasanya kalau untuk anak itu konsumsinya tergantung dari anaknya, dia bisa mengunyah atau enggak. Nah, kalau anak saya itu konsumsinya yang triaktif kalsium. Gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing yang lain? Oke, gimana teman-teman? Tadi udah Bu Leni men-sharingkan mengenai kalsium, yang satu chewable, yang satunya triaktif kalsium ya. Ini apa namanya? Kita tahu di Atomi itu kan semua produknya tadi yang Bu Leni sempat singgung juga. Kita sudah tahu, udah bukan rahasia lagi kalau di Atomi itu selalu setiap produknya melalui uji klinis yang panjang, terus juga dia melakukan risetnya juga nggak nggak main-main, benar-benar riset yang sangat serius. Kemudian juga ada referensi biasanya di jurnal medis. Terus juga cara pembuatannya pun juga luar biasa ya di Atom itu, kalau membuat sesuatu itu caranya canggih gitu kan. Itu yang saya selalu ini. Terus tadi juga Bu Leni sempat sebutkan mengenai vitamin D ya. Itu vitamin D juga kalau berlebihan tuh malah bahaya, takutnya malah mengganggu sistem imun tubuh kita gitu. Oke, bagaimana sekarang ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman semua mengenai Saya, dua produk ini? saya Pak boleh tanya? Oh, silakan Bu, silakan Bu. Mohon maaf saya baru gabung Pak tentang apa ya kalsium ya. Ya, Tadi kan ada jubel yang dikunyah ya sama apa yang satu ya. Kalau untuk reaktif apa yang kalsium. reaktif kalsium, yang untuk orang dewasa yang mana yang cocok ya? Saya baru Usia berapa gabung. Bu? Dewasanya usia Saya berapa Bu? Usia 48 mau 49. triaktif Oh, ya. reaktif aja pakainya Bu. Ya, Benar. kalau untuk dewasa triaktif. Oh itu udah ada di Indonesia, sudah launching nggak di Indonesia? Oh, belum sih, itu masih PO Korea. Oh itu harganya berapa ya Pak? Harganya. Nanti kalau harga mungkin bisa ke lidar masing-masing ya Bu. Oh gitu. Ya. Ya, ini Nah, hanya kan bahas informasi produk produk saja. bullying ya. Ya, ya. Itu kalau di misalnya saya kadang-kadang nggak enak mau pesan sama Ibu Lingling ya. Cuma maksudnya kan saya tertarik dengerin penjelasannya walaupun baru masuk ya. Cuman karena saya juga apa ya kan ada GERD dulu. Tapi puji Tuhan kemarin minum probiotik, puji Tuhan itu luar biasa sekali. Nggak pernah kambuh lagi. Jadi sekarang pengen yang kalsium gitu loh. Nah sekarang kan bahas produk. Walaupun maksudnya masih di Korea, kalau pesan sudah bisa dipesan nggak gitu? Bisa Bu. Bisa dipesan Bu via liter masing-masing. Oke, Ya, via liter masing-masing. Oke, thank you banget. Nanti saya ngobrol sama leader. Ya, silakan yang lainnya lagi ada. Satu lagi Pak, mohon maaf ya. Silakan. Kalau kita saya dari dulu kan sebenarnya suka suplemen, tapi kan ngeri-ngeri banget ya soal ginjal gitu loh ya. Ini efek sampingnya ada nggak gitu loh? Untuk ginjal terutama ya, maaf ya, sorry. Untuk yang kalsium ya Bu ya, yang kalsium ini kan dia kan sudah ada dosisnya Bu. Jadi di Atomi itu semua produknya dia tuh kita harus mengonsumsinya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Betul. Gitu. Jadi aman tuh di ginjal aman. Sebetulnya kalau jangan sampai kelebihan dosis lah sebetulnya sebuah juga. Kalau terlalu kebanyakan itu emang jadi berat di ginjal. Tapi kalau yang saya baca dari yang kalsium Atomi ini sebetulnya nggak bahaya. Minumnya satu kapsul per hari atau? Satu.
Oke. Satu kali 3 gitu. Jadi sehari 3 kali kalau yang triaktif. Oh gitu ya. Sebelum makan, sesudah makan ya. Oh, biasa Kalau ya. saya biasanya makan kalsium itu with meal, jadi sambil makan. Oh Itu iya lebih iya. bagus penyerapannya jadinya. Oke, thank you, thank you, thank you. Satu lagi Bu, maksudnya kalau misalnya mau lebih amannya lagi, lebih baik kita cek lab dulu Bu. Maksudnya cek general check up kita sendiri butuh kalsium seberapa, itu kan kita harus lihat juga di situ. Jadi kita nggak kelebihan dulu. Selain mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh Hatomi. Gitu. Oh, iya. Betul, setuju. Oke, thank you, thank you. Silakan Pak. Ya. Yang lainnya masih ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau sharing pengalaman? Silakan. Dan kalau saya nggak suka susu, minum teh aktif sangat dianjurkan dong ya. Iya, Kober. Sebetulnya gini, kalau misalnya saya lihat, malah sebetulnya kalau dari susu itu kalsiumnya tidak bisa diserap dengan sempurna kalau kita nggak ada magnesium. Nah, itu gitu. Jadi kita minum susu, jangan berharap dari susu itu kalsium kita akan terpenuhi. Itu sebetulnya yang saya pengen bilang tadi. Karena kejadiannya sama mertua tuh begitu. Sedangkan kalau mama saya pribadi, dia nggak terlalu suka susu, tapi dia makannya lebih beraneka ragam gitu ya. Dan kebetulan mama juga kan dikasih konsumsi vitamin yang lain gitu. Jadi sampai sekarang kalau dicek di lab ya keadaan tulangnya tuh masih bagus ya. Gitu. Oke, thank you. Ya benar sih kalau kata Heri mendingan semua berdasarkan hasil tes ya. Jangan kita sembarangan, oh saya ngelihat yang lain minum vitamin, ini saya mau minum. Tapi kita harus lihat dulu kebutuhan kita dalam sehari-hari tuh kita makan apa aja. Nah, terus tubuh kita kurang apa. Nah, itu sebaiknya kita tambahkan. Saya mau nambahin dikit ya mengenai susu ya. Ini kalau saya ada keliru tolong dikoreksi juga. Soalnya setahu saya gini, yang namanya susu itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang memang dietary itu maksudnya yang memang untuk kita konsumsi sehari-hari, tapi sebagai istilahnya hanya tambahan saja, bukan untuk menyuplai kita punya nilai gizi gitu loh. Setahu saya yang namanya susu untuk orang tua atau untuk anak-anak atau bahkan untuk yang masa pertumbuhan itu kan sebutannya sebenarnya susu formula gitu loh. Dia ada formulanya yang ada kandungannya magnesiumnya, ada kandungan sengnya, ada kandungan vitamin segala macam vitamin dan multivitamin ataupun mineral-mineralnya. Jadi tadi kalau si ibu mertuanya Bu Leni itu minum susu yang seperti apa? Apa susu kotak Ultrame susu disebut merek ya? Susu kotakan begitu atau bagaimana gitu? Sebenarnya dia dikasih konsumsi susunya ya dietary juga iya, sama yang susu buat kalsium itu loh, yang ada merek dari ya itulah kan tahu kan. Oh, okay. Untuk yang orang lanjut usia gitu minum susu ini untuk menambah kekuatan tulang. Ya tapi ternyata enggak gitu. Tapi memang ya itulah kadang-kadang kita di Indonesia tuh lebih banyak ya kemakan iklan. Korban iklan. Ya itu. Sama makanya kita begitu pikiran. ternyata enggak gitu. Itu masalahnya itu aja. Betul. Ya itulah. Jadi teman-teman semua kalau kita lihat TV iklan segala macam, kadang-kadang jangan buru-buru langsung wah itu artis itu pakai ini, terus orang tua pakai ini, kita ikut-ikut beli, jangan juga gitu. Karena memang ya sebenarnya kalau buat saya pribadi nih setelah kenal Atomi ya ada perbedaannya di sini nih. Begitu lihat iklan, suatu barang yang diiklanin, berarti itu barang itu belum tentu yang istilahnya belum tentu barang itu barang yang laku sebenarnya. Makanya kenapa perlu diiklanin. Itu kalau buat saya gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu di Atomi tanpa diiklankan, tapi ada orang yang mengonsumsi dan merasakan manfaatnya, dia sharing, itu dia. Karena yang kita cari itu adalah manfaat aslinya seperti apa, begitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan atau mau sharing lagi cerita mengenai penggunaan kalsium ini, 2 kalsium ini? Ini ada pertanyaan ya ada di ini. Minum triaktif kalsium dari umur berapa setelah makan? Oke, kalau ini saya jawab ya anak saya aja. Anak saya tuh minum triaktif kalsium dari umur 11 tahun sebetulnya. Sekarang umurnya 13 sih. Jadi emang baru 2 tahun saya kasih. Nah, terus dibilang setelah makan enggak, tapi with meal. Jadi dia makan dulu terus baru makan si kalsiumnya. Karena kalau saya baca emang kalsium itu bagusnya with meal bersamaan dengan makanan.
Jadi kalau jangan perut kosong, ya kalau setelah makan mungkin lebih ini, tapi lebih baik bersamaan dengan makanan. Gitu. Kalau chewable kalsium itu untuk anak dari umur berapa bagusnya, dan bagusnya diminum pagi atau siang hari. Nah mungkin kalau chewable kalsium bisa ini nih, saya lihat ada Vivi ya, Vice ya. Nah Vice tuh jagonya chewable kalsium. Coba Vice. Bukan jago sih, aduh, dibilang jago. Kalau chewable kalsium sebenarnya kan di Atomi bikin itu untuk mereka yang belum bisa menelan sih rata-rata ya. Jadi biasanya yang konsumsi itu anak-anak. Karena kan kita konsumsinya itu cuma diemut kayak permen gitu loh kalau si chewable. Jadi sebenarnya mau chewable atau triaktif kalau dewasa mungkin kalau usia 12 tahun ke atasnya untuk anak-anak saya juga lebih suggest untuk reaktif karena kebutuhannya udah beda dan umur 12 tahun biasanya pun kalau misalkan kita konsumsi obat gitu ya udah termasuk tergolong dewasa gitu. Tapi kalau chewable itu lebih ke anak-anak karena dari komposisinya juga itu berbeda. Ya mungkin kayak gitu sih. Thank you, Len. Thank you, Vivi. Ini nongol-nongol. Ini anak saya. Nongol-nongol. Iya udah gak usah nongol. Saya mau sharing dong. Oh ya, Ika punya sharing ya. Ini nggak co-host nggak? Boleh. Mau share hasil lab. Bisa Kak, langsung share aja Kak. Oke. Nah, saya ini mau share hasil lab ya, teman-teman. Nah, ini. Kelihatan nggak ya, teman-teman ya? Ini lab saya waktu 1 Maret. Ini lab saya waktu 15 Desember. Itu vitamin D-nya di 8,5 ya, teman-teman ya. Tapi di Maret 2021 itu 31,6. Jadi masuk normal ya. Ini hasil lab saya, nggak ada manipulasi. Langsung dari lab gitu ya. Nah, itu saya waktu itu konsumsi hanya triaktif kalsium, teman-teman. Waktu saya mendapatkan hasil lab di Desember itu, saya cari-cari D3 5.000 ibu dan semuanya kosong waktu itu, teman-teman saya. Lalu saya itu bingung ya, karena saya nggak berani beli lewat Tokopedia ataupun Shopee, takut palsu, teman-teman. Nah, tapi saya ingat Atomi ini punya triaktif kalsium. Tapi kenapa waktu itu saya nggak memilih triaktif kalsium dulu, tapi saya pusing cari-cari D3 yang 5.000 IU. Karena triaktif kalsium ini kan cuma 600 IU ya, gitu D-nya, D3-nya. Jadi waktu itu saya, kayaknya nggak cukup deh ya. Soalnya kalau nanya-nanya teman-teman kan semuanya harus 5.000 loh minimal, Kak. Itu nilai vitamin D-nya tuh terlalu rendah. Gimana mau naik ke 30 tuh terlalu jauh gitu, teman-teman. Jadi akhirnya saya karena nggak punya pilihan, ya udah saya minum juga triaktif kalsium tuh, teman-teman, selama kurang lebih 3 bulan ya. Dan waktu saya tes lagi, hasilnya saya tuh nggak expect sampai 30 sih. Normal saya tahu di atas 30. Tapi saya pikir, udahlah, kalau jadi 15 juga lumayan ya. Tuh. Terus aja, nanti saya sambung gitu, sambil ya pikir-pikir mau minum yang 5.000 IU atau gimana. Tapi waktu hasil labnya keluar, saya cukup kagum sih, teman-teman, dengan triaktif kalsium gitu ya. Ternyata dalam 3 bulan hanya dengan konsumsi triaktif kalsium, saya nggak pakai tambahan apa-apa, teman-teman. Itu benar-benar hanya triaktif kalsium untuk meningkatkan vitamin D3 saya. Dan hasil labnya 31,5. Jadi benar yang dibilang tadi, vitamin triaktif kalsium ini benar-benar aktif ya di dalam tubuh kita ya, makanya disebut reaktif. Mungkin jadi membuat penyerapannya maksimal, teman-teman. Ya, saya membuktikan dengan lab test ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin punya masalah yang sama, boleh dicoba dengan triaktif kalsium dan coba dites lab lagi hasilnya setelahnya. Saya rasa triaktif kalsium tuh benar-benar bagus ya. Itu aja paling sharing pengalaman saya. Thank you, teman-teman. Thank you, Ika. Terima kasih, Bu Ika. Terus saya mau nambahin dikit juga deh. Jadi gini, kalau yang namanya vitamin ataupun istilahnya mineral-mineral yang dibutuhkan sama tubuh, itu kan kita emang sering sih kalau kita lihat di TV, lihat iklan-iklan yang beredar di media sosial juga, itu kan memberikan angka-angka yang kayaknya fantastis dan kita yang merasa kekurangan langsung mau cari yang besar gitu kan.
yaitu manusiawi juga. Kadang kita cari namanya shortcut atau jalan pintas, pengen cepat-cepat pengen cepat-cepat terpenuhin gitu istilahnya. Tapi gini, yang perlu kita sama-sama sadarin ya, yang perlu kita sama-sama perhatikan bahwa di setiap kenapa kita juga lihat nih, kenapa setiap produk Atomy atau setiap vitaminnya Atomy itu cara pengemasannya tuh ada maksudnya gitu loh. Karena kalau kita ngomong vitamin C aja nih, vitamin C, saya pernah dengar sharingnya dari Puria juga kalau nggak salah waktu itu. Jadi kenapa dia pakai saset terus pakai sasetan dibandingkan dengan yang pakai buka tutup yang kayak tube begitu. Karena kan setiap vitamin atau setiap apapun juga kita melawan yang namanya oksidasi ya. Oksidasi. Jadi kalaupun yang di pasaran seperti ya maaf sebut nama lah UC 1000 atau vitamin 1000 yang istilah pakai 1000, 5000 segala macam itu nggak selalu segitu yang akan masuk ke tubuh kita, karena mereka sendiri udah yang pasti udah melewati jalur distribusi yang panjang, itu menyebabkan pasti ada penurunan dari nilai yang mereka cantumkan, katanya 1000 mili ternyata nggak 1000 mili gitu loh. Dan itu pun juga perlu kita perhatikan. Sedangkan kalau di Atomy kalau dia udah sebut di situ 550 mg, ya itulah murni segitu. Kita konsumsi murni segitu. Kayak tadi vitamin D cuma 600 misalnya, 600 IU, ya itulah murni segitu. Dan ditambahkan lagi bahwa setiap dari punya Atomy itu selalu memiliki bahan pendamping. Jadi inilah kerennya di Atomy ya. Jadi kalau yang di luaran, maaf kata, selalu ada namanya filler atau istilahnya pengencernya lah, penambah ininya lah supaya kelihatan banyak lah. Tapi kalau di Atomy bukan, malah unsur-unsur yang membantu untuk penyerapannya itu yang ditambahkan oleh Atomy. Itu yang keren. Gitu. Ya. Gimana? Jadi kalau Atomy mencantumkan komposisinya segitu, itu berarti betul-betul isinya full segitu. Betul timbangannya. Nggak dikurangi. Terus ya benar kata Heri tadi. Tepat gitu loh, bukan diisi filler yang lain gitu. Kalau yang lain kan cuma biasanya iklannya aja gitu segitu besar. Jadi sudah di riset itu yang dibutuhkan tubuh. Ya, nambahin ya, saya minumnya sesuai dosis anjuran Atomy seperti tadi kembali dibahas ya, kita ikutin dosis anjuran Atomy. Saya minum 3 kali sehari 1 tablet. Saya minum setelah makan. Dan hasilnya seperti tadi saya udah sampaikan ya teman-teman, yang luar biasa banget. Jadi Atomy ini benar-benar sudah dibuat, sudah diteliti sedemikian rupa sehingga hasilnya itu walaupun cuma 600 IU ya teman-teman, tapi jangan dilihat itunya, tapi dilihat efektivitasnya ke dalam tubuh kita. Itu aja. Thank you Leni, Heri. Ya, thank you Ika. Untuk dosis ya itu ada pertanyaan di kolom chat ya. Kalau di Atomy dianjurkan 3 kali 1, tapi ada yang nanyain gimana kalau 1 kali 3 sekaligus, kita minum 3 gitu. 3 kali 1. Iya. Saya coba bantu jawab ya. Saya pernah nanya ini kenapa sih minumnya 3 kali 1, repot banget, takut lupa gitu ya. Kadang sepertinya ini juga ada dibikin peraturan tuh bukan cuma sekedar ya biar bagus-bagus lah 1 kali 3 ya, 3 kali 1 ya gitu. Nah, kenapa nggak 1 kali 3? Nah, ini konsumsi kayaknya berhubungan dengan pelepasan ininya ya, sesuai dengan kebutuhan badan kita. Kalau dirapel 3 langsung sekaligus, kayaknya mungkin tidak semaksimal 3 kali 1 teman-teman. Nah, ini mungkin kalau secara ininya mungkin ada yang bisa ngejelasin, mungkin Ibu Cing atau yang biasa mempelajari detail nih. Ini soalnya saya pernah nanya dan jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa kita ganti dengan ya udah saya minumnya 3 langsung aja ya satu kali gitu. Nah ini nggak bisa teman-teman. Nah tapi penjelasan lebih detailnya mungkin ada yang tahu nggak ya di sini? Ada Pak Boas tuh minta ya, Pak Boas, yang biasa mempelajari ini ada. Dokter Asep ada nggak ya? Kayaknya pernah dijawab ya waktu itu kalau nggak salah. Rasanya sih tergantung sama penyerapan juga sih Kak. Ya karena itu Juliana udah buka mic. Boleh. Pak, saya juga. Tapi rasanya gini, kan kalau misalnya vitamin C itu kalau kelebihan itu kan dibuang ya.
Jadi vitamin C 500 tuh bagus. Nanti makan lagi, diserap lagi pelan-pelan gitu kan ya. Yang suka dibilangnya apa? Slow release gitu ya. Sebetulnya ya yang kita tuh udah bagus gitu. Tapi kalau kalsium itu tuh kan lebih kompleks, terus udah gitu memang setelah makan gitu ya. Karena salah satunya tuh vitamin D-nya ya, itu kan butuh lemak ya. Nah, tapi kalau saya lihat yang Atomi ini kan udah siap dikonsumsi ya. Jadi rasanya ya, kalau nggak salah, bahkan kalau yang osteoporosis gitu ya, kalau yang di Korea, itu Helen pernah bilang, itu konsumsinya 2 kali 3. Jadi 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet gitu. Terus aku rasanya sih pernah nanya, cuma saking nanyanya banyak, lupanya juga banyak ya. Rasanya sih kalau 3 kali 1 juga rasanya mah nggak apa-apa daripada lupa gitu ya. Cuman karena memang dianjurinya 1 kali 3 ya saya sendiri juga kalau maaf ya saya sih jujurnya langsung 3 sih. Cuman benar-benar saya belum belajar apakah itu efektif apa enggak saya juga nggak tahu. Gitu aja. Terima kasih. Ya, ntar coba dijawab jadi PR ya. Mungkin nanti ditanyakan lebih detail. Kenapa nggak 3 kali 1 langsung gitu. Nah, cuman saya sih mengikuti anjuran dan hasilnya sih maksimal sekali ya teman-teman ya. Walaupun hanya 600.000 tadi yang saya sempat lakukan di awal. Walaupun udah atomian ya, tetap pengennya cepat ya. Cepat kembali lah normal gitu ya. Apalagi masa pandemi gitu kan teman-teman. Tapi ya saya tetap ikutin ya. Saya usahakan nggak lupa. Ya, jadi saya habis makan langsung minum, habis makan langsung minum. Saya akalin begitu sih. Jadi triaktifnya saya taruh di meja makan teman-teman. Gitu ya. Puji Tuhannya sih nggak lupa ya. Nah, kalau Link masih lupa-lupa harus ditaruh di dekat tempat makan Link. Pasti nggak lupa gitu. Gitu. Aku Kalau di meja tambahin makan, Bu Ika, tiap makan ingat minum. Kalau saya gitu, taruh di meja makan. Aku tambahin ya, cuman yang aku analisa misalnya ya kayak vitamin A. Kalau dulu di puskesmas ya, semua anak bayi ya, balita itu di puskesmas tuh dikasih vitamin A setahun sekali misalnya gitu. Ada yang pernah ingat nggak? Nah itu tuh karena vitamin A itu memang nggak, kalau vitaminnya kan nggak boleh kebanyakan ya, tetapi itu tuh maksudnya vitamin tuh beberapa tuh bisa disimpan dalam jangka waktu panjang gitu. Beda kayak vitamin C dibuang. Tetapi ya kalau yang disimpan dalam waktu panjang itu kalau kelebihan juga memang nggak bagus ya. Kayak tadi susu tadi tuh itu tuh kan rasanya tuh ada kayak galaktosa apanya gitulah ya. Jadi itu teh kalau kebanyakan bakal jadi bikin inflamasi juga gitu. Sedangkan kan semua penyakit itu karena inflamasi juga. Terus yang bikin keropok tulang sama pengapuran ya, makanya justru di Amerika yang minum susunya berlebihan itu banyak pengapuran misalnya kayak gitu. Nah, tetapi ini tuh enaknya, jadi apa ya, pernah ada siapa yang cerita sama saya member vitamin D-nya mah murah gitu ya. Tetapi untuk bisa nyerepin ke badannya itu teh harganya 400.000 gitu kan, jadi lucu ya. Nah, sama satu lagi yang saya belajar, kalau misalnya kayak vitamin D kayak gitu, itu sebetulnya enggak apa rumit loh, bukan cuma perlu K2 ya kalau aku dengar dari Dokter Henry 30 menit ya konsumsi setelah D3 konsumsi K2 gitu. Tapi yang aku belajar lagi itu tuh perlu ada enzim juga. Nah, itu yang aku nggak bisa ngerti, Kak. Jadi harus belajar benar. Apakah kalau 3 langsung gitu enzim dari badannya itu cukup nggak gitu untuk mencerna itu? Nah, yang pasti gini, kerja enzim itu bisa kerja enzim untuk bantu vitamin D itu ya bisa berkurang, bisa nggak terhambat ya. Karena apa? Karena banyak makan gula, terutama fruktosa ya. Jadi bukan glukosa tapi fruktosa. Kalau gula yang biasa kita konsumsi di meja itu namanya sukrosa, itu 50%, fruktosa 50%. Yang
50% glukosa gitu ya. Jadi gitulah. Jadi intinya sebenarnya kalau konsumsi ya pokoknya zaman COVID ini paling penting jangan kebanyakan gula gitu aja. Karena nanti percuma pakai konsumsi mahal-mahal. Nanti kan kalau misalnya oke, Ibu Ika berhasil gitu ya. Kenapa saya enggak gitu. Terus nanti ngomel-ngomel, tahu-tahu memang gaya hidupnya beda misalnya gitu. Mungkin nanti ditambahin sama Ibu Ria, silakan Bu. Belum dimute, Bu Ria. Selamat sore. Sorry tadi saya tidak menyimak karena di luar ada telepon urgent. Jadi ini ceritanya lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin kalsium, Bu. Kalsium triaktif sama chewable. Terus tadi mengenai konsumsinya, Bu. Cara konsumsi kan di Atomi ada anjuran 3 kali 1 sehari. Tapi ini ada yang bertanya, gimana kalau langsung 1 kali 3? Itu gimana, Bu? Menurut Ibu? Kalau dosisnya triaktif kalsium itu memang efektif 3 kali 1. Karena tubuh kita setiap kali bisa menyerapnya itu untuk takaran 1 butir itu. Jadi lebih baik dibagi 3 dosis supaya terserap sepenuhnya. Karena kalau langsung diserap dikonsumsi 3-3-nya, yang keserap cuma 1-nya, 1 dosis itu. Jadi Atomi memang sudah menghitung dosisnya supaya kebutuhan per hari itu dibagi rata. Penyerapannya 3 kali lebih efektif. Saya juga sempat mikir gitu, ribet banget sih. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali gitu. Tapi ternyata kalau diserap dimakan 3-3-nya nggak efektif, nanti akan keluar, dan kalau kita kurang minum takutnya bisa mengganggu ke ginjal juga. Jadi lebih baik 3 kali konsumsi supaya benar-benar itu diserap tubuh, nggak kebuang gitu, nggak rugi juga udah konsumsi 3 tapi hasilnya nggak maksimal. Ya, itu aku udah pernah baca, jadi bisa langsung jawab. Kalau yang lain mungkin belum belajar juga nggak bisa jawab. Bu Ria. Terima kasih, Bu Ria. Sama-sama. Ini ada pertanyaan tuh ya, host. Tolong. Ya. Anak umur 8 tahun boleh nggak? Kalau yang chewable sih pasti boleh banget ya. Kalau yang triaktif sebetulnya dari umur 8 kalau dia bisa menelan udah boleh. Udah boleh sih. Ya, kalau yang bisa menelan udah bisa. Ya. Kalau yang 3 tahun, 3 tahun sih lebih baik yang chewable. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau menanyakan? Penjelasan Bu Ria udah mantep kan, makanya nggak usah PR. Ada Bu Ria, tanya Bu Ria. Ya tadi nggak ada Bu Ria, Pak Berta. Saya ada Bu Ria. Makanya tanya langsung. Kalau ada Bu Ria kan langsung bisa ditembak. Kalau anak saya juga umur 9 tahun juga sudah konsumsi triaktif kalsium juga sih. Tapi kalau saya dosis anak nggak 3 kali 1 ya. Kasih 2 aja lah, anak-anak juga masih minum susu, suka berjemur, mungkin makan brokoli, makan ikan apa itu? Ketinggian. Ya. 1 kali 1 mungkin cukup Bu ya kalau 8-9 tahun ya. Kalau memang asupan sumber kalsium yang lain ada sih masih oke lah. Masih ada susu. Banyak yang udah senior. Apalagi Pak Bernard tuh. Pak Bernard perlu yang Bu Ria ya. Pak Bernard harus Lalu dong, Pak Bernard. Saya nggak suka susu. Makanya harus minum triaktif. Oh, selalu yang Bu Ria bilang 1 hari putus. Ya Pak Bernard. Ini ada pertanyaan lagi nih. Minta tolong Bu Ria aja ya kalau gitu. Apakah boleh minum kalsium dibarengin dengan vitamin B, omega dan natto? Bu Ria. Nggak masalah ya. Nggak apa-apa sih aku rasa. Natto biasanya ginkgo natto lebih bagus malam ya. Karena ginkgo natto itu kalau misalnya kita 2 jam setelah makan malam gitu kan perut kita nggak terlalu penuh. Jadi itu lebih bagus untuk melancarkan peredaran darah, juga bisa membantu relaksasi pikiran ya saat kita tidur. Omega 3 juga ada yang omega 3 itu gini ya, ada yang mengajarkan bagus diminum malam hari. Sekitar jam 8, jam 9 malam. Aku pernah
belajar apa alasannya, karena ternyata banyak kasus orang mengalami serangan serangan jantung itu subuh. Memang benar sih ya, papiku waktu serangan jantung juga kejadiannya itu subuh tuh di rumahku gitu. Jadi untuk mengantisipasi orang mengalami serangan serangan jantung subuh-subuh, kita bisa konsumsi omega 3 itu malam sebelumnya, 8 jam sebelumnya gitu. Nah, itu sekitar jam 8, jam 9 malam gitu. Jadi ketika kita tidur, peredaran darah kita itu lebih bagus gitu. Itu salah satu alasannya. Kalau nggak salah kayak dokter Mendel segala tuh ngajarinya begitu gitu. Jadi malam biasanya kita mungkin habis makan jam 7, jam 8 gitu kita mulai bisa konsumsi omega 3. Nanti kemudian sesudahnya kita jaraki sebentar bisa ginkgonato gitu. Tapi kalau memang kolesterolnya lagi tinggi, omega 3 sih bisa pagi 2, malam 2 ya. Itu menurut saya lebih bagus daripada kita banyak konsumsi obat-obat penurun kolesterol ya, kelompok-kelompok statin. Karena kalau kita banyak konsumsi kelompok statin itu biasanya side efeknya melemahkan otot, semua otot lah. Jadi pria-pria biasanya ya lebih baik tidak ya, nanti tidak kurang gitu tuh Pak Benar. Setuju. Gitu ya. Setuju Bu. Ya, Pak Benar langsung ketawa. Omega 3 buat para pria wajib deh. Ya apalagi yang merokok juga itu kan bahaya juga buat jantung ya. Jadi omega 3 kita juga mau makan ikan, ikannya udah banyak pencemaran. Ikannya misalnya nggak tercemar yang lain, kadang-kadang handlingnya dibawa pakai dikasih formalin dan lain-lain atau pengawet gitu-gitu ya, ngeri juga ya kita konsumsi ikan. Jadi ya lebih baik omega 3-nya Atomy itu aman, sumbernya jelas dan dosisnya tepat. Ya, harganya terjangkau, sehari kita rutin 2 butir aja udah ngefek gitu. Kalau lagi nggak enak badannya kaku-kaku, kasih aja 4 butir bagus. Yang ada rematik juga itu omega 3 bagus juga ya. Kalau omega 3 saya punya kesaksian juga. Teman saya sempat salah dosis. Jadi dia pikir kayak lutein, dia makan sehari cuma 1, coba Buria. Benar-benar sehari cuma 1, tapi memang konsumsinya malam. Dan itu kolesterol dia turun loh. Saya sampai bingung. Ya, emang dia kan rutin cek kolesterol karena dia kolesterol tinggi gitu. Cuman dia sempat lagi saya follow up, saya tanya, kok belum habis? Kata saya, kenapa belum habis omega 3-nya kamu? Ya kan cuma sehari 1. Kata saya, enggak, sehari 2. Oh, saya kira kayak lutein sehari 1 aja kata dia. Tapi 1 juga ngaruh banget ternyata. Betul sih, emang bagus omega 3-nya kita itu. Aku dulu kan rutin minum omega 3, tapi kan yang dari Aussie gitu yang gede-gede ya, setengah kelingking lah, 1 ruas kelingking gini. Minumnya juga nyangkut di tenggorokan, kalau udah habis makan bersendawa, baunya nggak hilang-hilang. Tapi kolesterol juga tetap tinggi. Begitu minum omega 3-nya Atomy, kolesterol turun, udah nggak pernah lagi nih pundaknya kaku-kaku gitu. Oke banget lah kita punya omega 3. Ya enak, butirannya kecil-kecil ya, nggak gede banget gitu. Pas jadinya. Ya, silakan kembali ke kalsium. Kalau kalsium digabung dengan vitamin C, apakah bisa saling mendukung? Penyerapannya apakah akan lebih baik? Setahu saya kalau triaktif kalsium memang udah penyerapan kalsiumnya udah bagus ya, cukup dengan triaktif kalsium aja. Nah, vitamin C juga kan vitamin yang berbeda. Saling mendukung ya, kalau untuk kesehatan ya saling mendukung pasti. Betul nggak Bu Ria? Kalau vitamin C sama kalsium mungkin dijarakin ya konsumsinya. Lebih baik kalau vitamin C dengan kalsium itu dikasih jeda. Karena takutnya kalau misalnya berlebih gitu kan ada yang takut untuk terjadinya pembentukan batu gitu. Jadi ya dijarakin aja kalau vitamin sama kalsium. Jangan langsung barengan gitu. Tapi aku rasa Atomy punya itu pasti aman ya, karena kita trust banget dengan company-nya. Cuman kalau orang di awam kan bilang biasanya kalau kalsium dengan vitamin C kita jarakin gitu. Tapi kalau Atomy aku rasa sih aman. Cuma saya belum tanya detailnya ke yang ngerti banget formulanya Atomy gitu. Tapi biasanya karena kebiasaan kalau vitamin C sama kalsium saya jarakin. Oke. Makasih Bu Ria. Saya punya pengalaman pribadi, Len.
Silakan. Makanya tadi saya ketawa waktu Bu Ria bilang bagi bapak-bapak yang takut terkena serangan jantung, itu minumlah omega 3. Itu biasanya kalau serangan jantung betul jam 3 pagi itu serangannya terjadi di situ. Nah, itu kejadian sebelum Atomi ada di Indonesia, udah kena saya. Cuman puji Tuhannya, ya saya masih sempat ke dokter. Masih selamat. Sampai sekarang puji Tuhan masih hidup. Nah, setelah saya kenal Atomi, masuk di Indonesia 2018, saya konsumsinya 2019. Omega 3 selalu saya minum sampai sekarang. Yang tadinya yang kelompok-kelompok pastatin itu jangan dekat-dekat. Karena itu melemahkan saraf-saraf yang Ibu Ria bilang betul sekali. Makanya kalau bapak-bapak dianjurkan minumlah omega 3. Itu sangat baik sekali buat aliran darah kita. Nah, ini kesaksian saya karena saya kena waktu itu jam 3 pagi, serangan, ya puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk menjalankan Atomi, membagikan, kita sharing produknya. Ya seperti itu aja. Thank you, Len sama Eri. Itu ada satu pertanyaan lagi di atas, agak kelewat tadi. Untuk anak usia 18 sama 19 itu masih butuh berapa kalsium ya untuk konsumsinya ya? Ikutin anjuran aja. Ikutin anjurannya Atomi aja. Minum 1x3 aja. 3x1, sorry, kebalik lagi. 3x1 aja sehari. Kalau 20 tahun udah termasuk dewasa ya. Jadi harus. Iya. Jadi kalau untuk 19-20 mungkin untuk lebih tinggi lagi ya masih bisa. Masih bisa. Tidak secepat anak-anak gitu. Pertanyaan selanjutnya ada lagi di bawahnya itu. Apa boleh kalsium terus fish oil dan luaxantin diminum berbarengan sekaligus semua? Dari Bu Christine. Mungkin yang mau menjawab Ibu Ria lagi? Silakan Bu. Sepertinya Bu Ria. Luaxantin itu kan air buat mata juga ya. Biasanya malam ya Bu Ria ya. Boleh sih, nggak masalah ya. Kalau kayak fish oil, luaxantin, sama kalsium bisa, nggak masalah. Luaxantin bisa pagi, bisa malam sih, Vi. Emangnya ada pengalaman, Vi, minum malam sama pagi beda, Vi? Tadi siapa, Vivi yang jawab? Bu Christine. Yang nanya Bu Christine. Ada, Bu. Nggak ada sih, maaf. Biasa diminumnya selalu pagi, Bu. Bareng-bareng sekaligus. Salah gitu. Ya. Aku juga minum pagi semua bareng-bareng tuh. Udah seperti makan kacang. Sekaligus ada udah itu biar nggak lupa. Nggak masalah. Oh ya, luaxantin yang saya ingat, ya baiknya pagi karena dia tuh katanya dia ngelapisin mata dulu atau gimana deh. Jadi kan kita sebelum lihat HP gitu kan, matanya sebelum lihat PC segala macam gitu, konsumsi dulu gitu. Karena kayaknya butuh waktu untuk ngelindungin mata gitu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini kalau ada yang alergi, gimana cara minum omega 3? Omega 3, berarti alergi seafood kali ya? Minum yang itu aja, yang alga, kalau memang alergi ya. Yang vegetarian. Ikan, minum yang omega 3, yang satunya, yang algae. Algae. Nah, itu oke itu. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada sharing lagi? Pak Heri, sedikit aja mau sharing. Oh, boleh silakan Bu Lili.
Ya, Pak Heri, kenapa nggak nanya saya? Tadi ada pertanyaan, nanyanya Ibu Ria. Ya, enggak. Saya pasti nggak bisa jawab. Saya pasti nggak bisa jawab. Nanti saya pasti refer lagi langsung. Ya, Ibu Ria, silakan jawab. Nggak mau ini aja sedikit sharing ya. Kebetulan nih saya juga tentang kalsium ini banyak yang nanya di awal gitu ya. Teman-teman saya itu pada takut kalau kalsium katanya tadi yang seperti Ibu Cing bilang ya, Ibu Liana, justru kalsium itu kalau makan yang saya nggak tahu ya, bukan merek Atomi, itu malah jadi bikin pengapuran di tulang ya. Jadi katanya hati-hati kalau makan kalsium katanya, jadi pada takut gitu ya teman-teman saya juga. Nah cuman yang saya tahu tadi yang Bu Leni sampaikan berkali-kali dari awal ya, itu perbandingan si magnesium dan kalsiumnya yang Atomi itu perfect banget rasionya 2:1. Nah itu yang teman-teman nggak perlu worry, khawatir konsumsi yang Atomi gitu. Jadi untuk penyerapannya lebih sempurna, lebih bagus, dan itu nggak akan ada nanti bikin pengapuran malah gitu ya. Dan hari ini saya belajar, jadi makannya 3 kali 1 ya. Kembali nah, terus ya kali 1 sih. Sehari 3 kali gitu kan, kali 1 tablet gitu. Oke, terus udah gitu satu lagi saya mau share ini, teman-teman yang mungkin sekarang ini kan apalagi zaman COVID gini ya, maraknya dokter-dokter lah atau pakar-pakar pada bilang perlu D3, K2 segala macam ya, bahkan seminar-seminarnya segala macam heboh gitu ya. Tapi teman-teman apalagi misalnya harus yang berapa IU segala macam gitu ya, yang gede-gede segala macam gitu. Nah itu saya pikir apalagi orang banyak yang takut, banyak yang masa pandemi itu banyak yang ya khawatir juga gitu ya, begitu disarankan seperti itu, apalagi seorang dokter yang ngomong langsung berbondong-bondong beli gitu ya, dan yang jualan pun laris gitu ya, yang dengan berapa ribu IU segala macam, D3 plus K2 segala macam gitu ya. Tapi ya perlu bijak juga teman-teman, saya pikir gitu ya, nggak perlu terlalu ketakutan berlebih gitu. Ini yang Atomi itu udah bagus banget ya. Kalau saya sih ya lebih trust sama Atomi ya tentunya gitu ya. Lagian kalau kita kondisinya baik-baik saja ya nggak perlu sampai sebegitu gitu ya. Ini yang Atomi pun juga udah bisa memenuhi kebutuhan kalsium, vitamin D kita juga udah bagus banget gitu saya pikir. Dan kalau misalnya yang punya penyakit bawaan segala macam itu juga perlu tadi Pak Heri bilang ya, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter segala macam gitu. Kita cari dulu gitu ya, kalau misalnya ada kelemahan di mana segala macam itu dokter lebih tahu. Cek darah ya, dokter pun kalau kita ke dokter pun dokter minta kita cek darah segala macam gitu. Dokter juga nggak bisa bilang ya minum obat ini nggak bisa gitu ya. Tetap harus cek darah dulu, lihat dulu hasilnya, nanti dianalisa lagi segala macam. Karena tante saya kejadian, tante saya tuh ya karena itu ya panik di awal, terus langsung dia beli vitamin D3 K2, terus langsung yang kalau nggak salah yang 5.000 IU, yang K2-nya juga 2.000 atau berapalah, emang katanya dianjurkan dokter seperti itu. Ya ternyata kondisi darah dia tuh ada pengentalan atau gimana lah, saya nggak ngerti. Pas ke dokter lagi dia cek, terus dokter tanya, ternyata kamu minum apa aja nih tambahannya, yang selain dari saya, dia bilang ada ini. Aduh, itu K2 tuh nggak boleh, katanya gitu. Jadi kalau D3 masih oke, tapi untuk kondisi darah kamu tuh K2 tuh nggak boleh. Katanya itu bakal bahaya banget segala macam lah gitu. Nanti malah ada pembukuan apa segala macam lah gitu ya. Jadi mengerikan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah ada mungkin penyakit bawaan bagaimana, sebaiknya dicek dulu yang benar gitu ya. Kecuali memang keadaannya baik-baik saja, hanya untuk jaga maintain kita punya vitamin D atau apa. Nah itu makan sesuai yang dianjurkan oleh Atomi itu udah pasti saya pikir juga semuanya udah dipikirin gitu ya, yang terbaik untuk tubuh kita gitu, supaya nggak merusak untuk konsumsi pemakaian jangka panjangnya, dan juga untuk maintain kita punya daya tahan tubuh. Ya, gitu aja sih. Thank you. Dan sekali lagi ya, ini kita sama-sama mendisklaimer bersama-sama bahwa kita di sini semua adalah user. Mungkin yang dokter ya cuma ada dokter Asep, dokter siapa lagi. Kita semua bukan dokter. Jadi kan lebih baik kita jangan apa istilahnya, oh pakai ini. Jadi kayak apa namanya, kayak sinse berjalan gitu kan bahasanya gitu. Kita harus apa namanya mengutamakan juga tes lab segala macam, kita cari dulu apa yang kita kurang. Terus satu lagi, Atomi kan selalu memberikan saran
apa saran atau dosis yang direkomendasikan. Itu sudah bagus karena kan atomi memang pada dasarnya itu untuk apa ya istilahnya untuk menjaga atau pencegahan bukan untuk pengobatan gitu loh untuk menjaga untuk pencegahan. Kalaupun untuk mengobati itu lebih baik tetap kita konsultasi sama dokter juga begitu. Oke? Pak Heri, tambahin dikit ya. Oh ya, silakan Bu. Jadi Ling memang kalau apa ya suplemen yang di luaran kan itu tuh satu banyak palsu ya. Makanya seneng bisa nih kita di sini di Atomi itu asli dan kayaknya perlu dilurusin juga kalau orang makan kalsium yang bukan merek Atomi gitu ya, itu memang takut sama ginjal ya. Kalau yang ini kan keserap semua sama tulang gitu. Jadi istilahnya gini, suplemen itu banyak sintetis yang bikinnya gimana, bahan pembuatnya apa, bahan pengisinya apa. Kalau yang Atomi itu kita udah enaknya tuh karena kan dari prosesnya itu kan mungkin Ibu Ria lebih ngerti ya, rantai polisaharida segala macam itu tuh berperan. Lu aja pakai bahan alami aja dengan sistem yang berbeda ya, nanti teh berapa banyak yang bisa sesuai gitu ya sama badan atau enggak gitu. Nah, terus kalau yang sintetik sama yang alami itu beda banget ya. Yang sintetik sama yang alami itu beda banget. Jadi kalau ditanya K2 alami paling banyak ada di mana sih? Itu ada di NATO. Ya, jadi takutnya maksud aku apa ya? Kayak tadi kasus saudaranya Ibu Ling itu pasti pakai K2-nya teh yang kita nggak tahu dari sintetis atau gimana gitu. Tapi intinya kalau konsumsi NATO kan cuma sehari satu ya, itu K2-nya paling tinggi itu nggak apa-apa karena alami gitu aja sih. Jadi aku bukan mau menyanggah loh ya ini, cuman mau mastiin aja kalau kita ngerasa aman kalau konsumsi ginkgo natto kita gitu ya sehari satu itu K2-nya tinggi kayak gitu. Terus memang kalau yang saya lihat sebenarnya kalau nggak salah yang di kalsium itu yang triaktif kita itu K1 ya, kalau diterjemahin kayaknya bukan K2 gitu. Tapi sebenarnya gini, apa kita teh kan dokter aja kan sebenarnya nggak ngeh banget itu proses kimianya kayak apa kan. Terus prosesnya beda ya, nanti reaksi kimianya kan beda. Dipanasin sama enggak, proses tuh beda pisan gitu. Nah, jadi kalau kata saya sih di apa ya dipercayain aja gitu. Triaktif tuh memang bisa diserap sama tubuh ya cukup lah gitu. Terus kalau misalnya kayak terus konsumsi kalau pengen K2 yang alami ya maaf aja cuman ada satu-satunya ya yang paling tinggi ya di NATO gitu. Kalau pengen lebih alami lagi ya makan kuning telur aja banyak-banyak cuman nggak tahu. Gitu ya. Jadi maksudnya mungkin kita bandingin bedain aja antara alami sama sintetik. Bu Ria mungkin mau nambahin Bu. Ya, ginkgo natto kita bagus banget ya. Ginkgo natto itu bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah di jantung dan di pembuluh darah kita dan juga kalau ada apa ya trombus itu kayak benang-benang fibrin gitu yang ada di darah itu bisa larut gitu. Jadi itu yang menyebabkan didimer naik gitu. Jadi kalau yang mereka ada pasca COVID atau kadang habis suntik ya vaksin yang jenis tertentu itu kan banyak kasus habis disuntik divaksin terima vaksin malah didimernya naik. Nah ini ginkgo natto juga bagus nih buat sebelum vaksin maupun sesudah vaksin kita konsumsi itu gitu untuk menghindari terjadinya pengentalan darah. Ya juga mereka yang sering kesemutan gitu itu ginkgo natto bagus untuk relaksasi pikiran juga. Ginkgo natto kita itu bagus ya karena kalau di luaran ginkgo tuh hanya ginkgo biloba. Kalau kita yang bagus itu natto kinasa yang tadi Buliana ceritain. Jadi natto kinasa itu medical jurnalnya banyak banget dipakai sebagai sekarang ini salah satu terapi untuk menormalkan didimer yang naik. Nah kita bersyukur di Atomi ini kita nggak usah beli natto kinasa mahal-mahal. Udah ada di dalam ginkgo natto harganya hanya 1 butir 6 ribuan udah dapat semuanya ya.
Ini keren banget. Sebenarnya apa yang dibutuhkan orang hari-hari ini, masa-masa pandemi ini, Atomi punya semuanya ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing, ikut panik, beli vitamin di luaran, tahu-tahu temanku pada yang hobinya vitamin macam-macam, beli di scan barcode-nya palsu semua. Dia bilang, ya palsu deh, gitu. Makanya udah kita yang di Atomi mah nggak pusing-pusing takut produk palsu ya. Nah, satu lagi yang kalau konsumsi kalsium itu yang perlu dihindari makanan yang oksalatnya tinggi. Misalnya bayam. Nah, itu lebih baik jangan minum kalsium dengan makan banyak bayam karena oksalat tinggi ini bisa mengurangi penyerapan kalsium. Atau minum kalsium dekat-dekat dengan minum serat-serat fiber tinggi, misalnya minum psyllium khas, dijarakin deh. Sayang kalsiumnya nggak keserap gitu. Nanti ikutan ke bawah sama seratnya. Dikasih jarak aja gitu. Tapi yang lain bagus. Nah, kalsium ini juga bagus ya kalau teman-teman sering ngalamin, kalau orang Jawa bilang itu biduren. Apa ya bahasa Indonesia atau bahasa Sundanya biduren apa? Biang keringat. Biang keringat. Biang keringat bukan, Bu? Bukan biang keringat. Biduren itu gatel. Kaligata. Kaligata. Nah, itu bahasa Perancisnya tuh kaligata. Bahasa Perancis. Itu tuh kadang-kadang ada orang tertentu ya yang kalau kurang kalsium di tubuhnya, kena dingin dikit, kena hawa nggak enak, itu tiba-tiba kulitnya pada bentol-bentol kayak digigit ulet. Itu bisa jadi kurang kalsium loh. Coba minum kalsium deh. Bantu banget. Kalau orang tua dulu bilangnya kurang kalak, katanya kurang kalak. Kalak itu kan bahasa Londo. Bahasa Belanda ya. Kalak itu kalsium. Nah, itu bisa bantu itu. Ya, oke, silahkan. Londo Londo. Londo Jakarta sama Londonya Ibu dia beda. Lebih alon-alon asal pelakon. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi tadi kalau sama spirulina gimana? Dicarakin juga atau enggak untuk sama spirulina, Bu? Spirulina. Sama spirulina nggak masalah, beda ya. Kalau yang seratnya bukan yang tipe dari spirulina begitu. Spirulina itu kan nggak yang mode fiber serat gimana, beda dengan bayam gitu ya. Spirulina itu dindingnya spirulina itu sangat mudah larut air. Itu jenis eukariotik yang dindingnya mudah terserap. Spirulina penyerapannya bagus. Spirulina Atomi super keren. Itu good juga itu produk. Bagus banget. Oke. Di hari ini kita jadi banyak belajar produk juga ya. Selain dari chewable kalsium dan reaktif kalsium, kita belajar ginkgo natto, kita belajar spirulina, kita belajar tadi ada lagi yang lainnya tadi saya sampai lupa. Tapi yang pasti sangat berguna sekali lah gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Atau ada yang mau sharing? Saya mau nanya dong bentar. Yang tadi itu saya tanya yang mengenai omega 3. Omega 3 itu tadi Bu Ria sempat ngomong itu buat rematik bagus. Nah itu cara kerjanya di mana ya untuk rematik supaya omega 3 itu bagusnya gitu. Thank you. Silakan Bu Ria. Omega 3 itu dia punya fungsi juga untuk antiinflamasi, anti peradangan. Dia fungsinya untuk anti peradangan iya, terus misalnya untuk sendi-sendi itu juga fungsinya seperti pelumas. Pelumas sendi, untuk bantalan mata yang sering kering, itu juga bisa terbantu dengan omega 3 gitu ya. Jadi di Atomi itu jarang satu produk yang fungsinya hanya untuk satu tujuan. Kita minum omega 3 kepengen jantungnya sehat, tapi ternyata juga terbantu sendinya nggak sakit gitu ya, yang punya nyeri-nyeri rematik itu juga terbantu. Omega 3 ini juga untuk anak-anak yang ada masalah konsentrasi susah ya, yang ADHD juga bagus. Banyak fungsinya, untuk ibu hamil juga gitu. Jadi satu produk biasanya punya fungsi banyak. Nah, kalau untuk urusannya rematik ini, karena omega 3 itu punya fungsi untuk anti-inflamasi, anti peradangan sendi itu membantu sekali. Jadi meredakan rasa sakitnya, Bu ya?
Ya. Thank you. Yuk. Oke, berikutnya ada lagi? Ini ada di chat, saya belum baca lagi di chat. Oh, nggak ada lagi di chat ya. Gimana, Ibu Ling? Mau Apa mau foto bersama foto dulu ya? dulu? Iya, foto bersama dulu. Boleh. Yuk, dibuka semua videonya. Ada 3 halaman ya. Bentar, masih nunggu pada lagi buka video. Pak Buas begini, Pak Buas. Asik. Oke, yuk. Siap ya, halaman pertama dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oke, silakan Pak Heri. Oke. Kita mau sudahin dulu sore hari ini. Apa masih ada yang mau sharing lagi atau bertanya lagi? Bagaimana? Her, Ya, Pak Bernard. Pak Buas tuh tadi tangannya begitu, aduh. Pengen saya